Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya di akhir pekan? Masih semangat? Harus semangat. Sehat? Harus sehat. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepada kuat kuasa-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berikan, untuk setiap kasih-Mu yang terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak menerima kasih-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 12 ayat yang pertama hingga ke-7. Lukas 12 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukanlah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang diluapkan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta memelihara dan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan sebuah kesaksian tentang Kristus di negeri kita ini, di bangsa Indonesia, adalah hal yang gampang susah. Gampangnya karena negara kita mengakui dan menerima Kristen sebagai agama yang sah, yang umatnya betul-betul dilindungi secara hukum. Tapi bila demikian, seharusnya kita tidak khawatir atau takut untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Tentu dengan cara yang benar, santun, bukan memaksa, apalagi memanipulasi ataupun kristenisasi. Namun kenyataannya sulit sekali bersaksi di negeri kita yang tercinta ini. Tapi untuk di daerah Gunung Kidul saja ya sangat jos, sangat aman dalam kita memberikan kesaksian ataupun bermasyarakat dengan berbeda agama sangat gampang. Tapi banyak di daerah di Indonesia yang masih belum bisa menerima hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ada saja kelompok-kelompok fanatik tertentu yang memaksa orang Kristen untuk membungkam mulutnya, untuk membungkam setiap kabar sukacita. Bahkan masih ada tempat atau wilayah untuk beribadah saja pun masih dilarang. Nah, perlindungan yang seharusnya diberikan pemerintah tak pernah terlihat jelas wujudnya. Tak heran banyak orang Kristen ya cari aman saja, alias ya tidak bersaksi, tidak mau untuk memberikan kabar sukacita. Mengerti Kristen ya sudah dipendam saja ya, beribadah, berdoa, tapi tidak mau untuk bersaksi. Karena itu dia masih ada yang sulit atau daerah yang sulit untuk bersaksi tentang kehidupan
kekristenan seperti apa baiknya. Ya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa bersaksi bagi Kristus adalah panggilan utama untuk setiap pengikut-pengikutnya. Yesus menginginkan agar jangan sampai mereka pun terseret ke dalam sebuah kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka menutup-nutupi imannya dengan kebohongan karena takut dianiaya, mengaku tidak kenal Kristus padahal hidupnya milik Kristus. Dalam bacaan kita, Yesus mengingatkan bahwa anak Tuhan tidak boleh takut untuk bersaksi karena ia tidak sendirian. Ada Yesus yang senantiasa mengiring setiap proses kehidupan kita. Ada Allah Bapa yang senantiasa memelihara dan ada Roh Kudus yang hadir untuk memberi pertolongan agar dengan hikmat dan berani menyatakan kesaksian tentang Kristus. Kalau kita baca lagi ke ayat seterusnya, orang yang tidak bersaksi karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan saja dengan menolak kesaksian Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Padahal dirinya telah menerima dan mengalami kebesaran, kasih dan anugerah Allah melalui Kristus. Dalam perikop yang sebelumnya di Lukas 11, Yesus menegur dengan keras para pemuka agama yang sangat munafik, yang hanya mementingkan penampilan saja, mementingkan jubahnya, mementingkan kedudukannya, tapi tidak mau bersaksi, tidak mau memberikan kasih kepada sesama. Yang penting dirinya aman, dirinya adalah orang dipandang, ya sudah cukup, tidak memberikan kasih. Tapi di ayat bacaan kita pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa mereka juga bisa terjebak ke dalam kemunafikan seperti tersebut bila tidak bersandar penuh kepada Roh Kudus dalam menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan dunia ini mengintimidasi kita untuk bersaksi tentang Kristus, bahkan untuk menyangkal iman. Tetapi marilah kita harus meyakini bahwa pada saat ini kita harus bersaksi tentang Kristus, karena Kristus adalah sumber kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Maka Roh Kudus akan memampukan kita dan membuat kita berani dalam bersaksi dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya kami dapat dengan berani untuk menyampaikan kabar kebaikan-Mu kepada setiap orang, untuk bersaksi dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bersaksi bahwa Kristus adalah baik, bahwa Kristus adalah jalan keselamatan setiap umat manusia. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka, memberikan mereka semangat sehingga mereka dalam setiap sakit penyakitnya dapat kembali sembuh dan dapat kembali pulih. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kehidupan yang baik sehingga kami betul-betul dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pengharapan kami, Sang Kabar Sukacita di dalam kehidupan ini. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.